Ya, sebelumnya perkenalkan saya Irfan Sutyana, mahasiswa Universitas Terbuka di jurusan Sistem Informasi UPBJ Jakarta dengan NIM 051081317. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata pelajaran pemrograman berbasis web. Ya, mari kita mulai. Uh, Soal dan tugasnya sudah saya download untuk mempercepat pengerjaannya. Soal yang pertama yaitu membuat halaman login atau input email dan password atau tombol login menggunakan front end menggunakan atau back end ya. Nah, sini kita disuruh membuat menginput email dan password atau tombol login. Jika salah, sesuai instruksi pop saat berisi bahwa email atau password salah. Ya, lanjut saja langsung. Saya sudah membuat programnya. Nah, ini untuk login HTML-nya seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Mari kita jalankan dulu agar bisa melihat apakah codingan yang saya buat ini berjalan dengan lancar atau tidak. Langsung aja kita run, start. Ya, berhasil. Ternyata ini berhasil. Nah, ini saya buat seperti ini. Email ya, kita asal dulu untuk memastikan kalau misalnya terjadi salah input atau tidak sesuai dengan database, ada notice. Ya, terdapat notice seperti ini ya. Ini menandakan email atau password yang kita masukkan salah. Oke. Untuk mengetahui password yang benar atau tidaknya, saya punya data JS-nya atau data JavaScript-nya untuk ID atau password yang sudah dibuat. Contohnya seperti Agus ya. Kita coba untuk pakai email nama Agus. Ya, kita copy, taruh di sini. Dengan passwordnya yaitu Agus123. Agus123. Apakah berhasil? Ya, login berhasil. Terdapat alert atau tanda menandakan kalau login ini berhasil. Ya, lanjut ke dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Saya buat seperti ini agar bisa memantau informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitor progres DO atau rekap bahan ajar, dan history transaksi. Ya, untuk lanjut soal nomor 2-nya atau ya, nomor 2-nya yaitu memunculkan menu dashboard. Ya, menu dashboard ya itu saya buat seperti ini. Ya, menu dashboard yang saya buat seperti ini. Memunculkan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitor progres DO, dan rekap bahan ajar dengan history transaksi. Oh ya, untuk soal nomor 1 tadi, saya akan menjelaskan beberapa codingan atau database yang menunjukkan kalau misalnya codingan tersebut termasuk benar, seperti ini. Untuk ya, codingannya seperti ini ya. Untuk memunculkan email dan password, saya memunculkan seperti ini. Kita bisa mengganti-ganti history atau kita login dulu sebentar. Kita login berhasil, kita masukkan lagi. Nah, ini saya buat seperti ini ya, login mbg admin ut. Nah, ini kita bisa ganti dengan cara seperti ini, login
campaign ini kita hapus ya, seperti admin UT. Kita kembali lagi ke website yang tadi, kita refresh ya, ini sudah berganti atau login admin UT-nya seperti ini ya. Nah ini saya buat seperti itu agar terlihat bahwa codingan ini berjalan. Untuk notice seperti yang tadi, kalau kita masukin password salah atau berhasil login, saya membuat codingannya seperti ini. Alert, email password yang Anda masukkan salah. Nah ini tujuannya untuk memberitahu ketika login berhasil dan login salahnya seperti ini. Ya, kita lanjut ya. Kita login ke sini. Tadi passwordnya di JS itu 1, 2, 3. Login berhasil. Saya akan menjelaskan dashboard yang saya buat seperti ini. Ya, untuk pertamanya dari ini, di sini kita disuruh membuat tampilan navigasi menu di atas, tapi hanya sebagai contoh. Dari periode ketika cari tekan tampil, kita disuruh mencari nomor delivery DO. Ya, nomor delivery DO-nya seperti ini. Kita bisa lihat di nomor delivery DO-nya yaitu di sini. Nomor DO-nya kita lihat si Agus, nomor Agus nomor kita copy, taruh di DO, kita cari. Ya, sudah. Nomor DO-nya terdaftar. Nama lokasinya UPBJJ Makassar. Tanggal DO-nya 2025 08 tanggal 25. Nah, statusnya itu dikirim, sedang proses, dan detail trackingnya seperti berikut. Statusnya sudah dikirim, ekspedisinya Pos Indonesia, tanggal kirimnya berikut dengan total harganya seperti 220 untuk bukunya ya. Lalu untuk kembali ke dashboard, kita bisa juga tracking. Nah, tracking ini bisa juga kita cek nomor trackingnya, nomor DO juga sih sepertinya. Saya buat nomor DO-nya. Kita masukkan, kita cari. Nah, seperti ini ya. Data pengiriman, Rina Wandari, status dalam perjalanan, ekspedisi jetnya, tanggal kirim berikut. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi untuk melanjut rekap bahan ajar. Nah, rekap bahan ajarnya seperti berikut ya. Ini adalah contoh stok. Ini untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 yaitu soal nomor 4, yaitu informasi stok bahan ajar, menampilkan cara dinampis dari data dummy pada data JS, variabel konstan, dan bahan ajar dapat kita memberikan pada stok baru menambahkan JavaScript. Ya, ini adalah variannya. Kalau kita tambah kode barangnya, nah, kode barang kita cuma buat 2 kode barangnya. Coba kita buat tambahan ya. Jadi saya akan menambahkan kode barang. Kita menambahkan kode barang ya.
kita menambahkan kode yaitu kode barangnya, kode lokasinya kita ganti DJKT. DJKT ini 1, DJKT 1. Hapus kembali, taruh coba ya. Coba DJKT 00 01 kode kode barangnya yaitu PRU 211 PRU 211. PRU yaitu membuat hasil jual volume hasil. Oke, kita ganti jadi 8. Gambarnya nggak sebut ya, kita coba deh cari gambar deh. Kita cari gambar di gambar buku T. Kita buat di sini gambar buku T. Ini kita coba iseng ini ya, kita coba set. Ini kita taruh di download, kita ini ganti mbg1. Sudah terjadi, masuk, kita buat di sini. Kita ganti sini mbg1. mbg1 titik JPEG. Harusnya sudah benar.
Kode barangnya kita coba di sini. Oh ya, EKMA kita ganti jadi EKMA 6. Nama barangnya manajemen keuangan. Manajemen salah, salah masukin. Ini udah benar. Oh yang ini kita tadi ganti. Salah. Soal komunikasi kita ganti ini. Ini sekarang BMP MP DC 2 jumlah stok 8. Tersimpan, data berhasil ditambahkan. Gambarnya belum terganti. Kita cek dulu. Harusnya sudah terganti. MBG 1 kita hari ini kita data CSS ini. Oke, guys, MBG Jepang. Coba kita refresh di sini. Sudah ganti. BRU 211. BRU 211. Tadi kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berhasil stoknya. Jadi seperti ini. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Jadi saya misalnya buatnya agak ke samping, tidak ke bawah. Nah, ini untuk data JavaScript-nya. Coba kita samakan. Untuk indeks HTML login-nya saya pakai login HTML. Untuk dashboard-nya saya pakai dashboard HTML. Tracking-nya saya pakai tracking HTML. CSS-nya saya buat seperti ini. Style CSS sudah mengikuti. JS-nya saya pakai JS Data.js. Untuk logo UTPNG-nya saya ada di dashboard. Nah, seperti ini untuk login dan logout-nya. Nah, dan kembali ke dashboard, history transaksi. Tidak saya buat, cuma bisa ini. Recap-nya seperti ini. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Untuk style CSS-nya saya buat seperti ini. Background-nya seperti ini.
warna biru warna-warnanya. Nah, untuk data Java rekap bahan ajar, dashboard. Nah, rekap bahan ajar untuk datanya seperti ini. Untuk penambahkan atau menambahkan rekap bahan ajar, teksnya seperti ini. Kita refresh atau teksnya kode barang, simpan. Nah, kita samakan dengan data JavaScript-nya untuk membuat total stok atau stoknya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk logoutnya seperti ini. Kita kembali lagi. Ada teksnya, kita logout. Logout berhasil, kita kembali ke menu login utama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengerjaan. Sekian, terima kasih.